Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Luca Marini mengaku sudah membujuk Valentino Rossi untuk menunda pensiun dan bertandem dengannya di musim depan. Lalu, ada kabar dari Cal Crutchlow yang akan menyusul Dani Pedrosa turun gunung untuk melakukan comeback lintasan sebagai pengganti Franco Morbidelli di Petronas SRT dalam 3 balapan mendatang di kelas Premier. Terakhir, ada kabar dari Marc Marquez yang membeberkan penyebab utama pasukan Honda sering mengalami crash sehingga memegang rekor jatuh terbanyak sampai paruh pertama MotoGP 2021. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Rossi belum membuat keputusan tentang masa depannya di MotoGP yang awalnya akan dikonfirmasi setelah melakoni paruh musim pertama. Namun hingga saat ini The Doctor belum juga membuat pengumuman soal kelanjutan kiprahnya dan tengah menikmati masa liburan musim panas. Banyak yang memprediksi Rossi akan melanjutkan karirnya lantaran masih penasaran dengan apa yang bisa dicapainya di kejuaraan dunia balap motor Grand Prix. Terlebih, tahun depan, Rossi akan menurunkan timnya VR46 Racing Team di kelas Premier dengan bantuan dana dari Pangeran Arab Saudi. 9 kali juara dunia itu juga diminta menunggangi salah satu motor di skuadnya, mengingat Ducati memberikan satu motor tim pabrikan. Tangan kanan Rossi, Alessio Yusio Salusi, mengungkapkan bosnya seharusnya mengikuti permintaan sponsornya tersebut. Marini yang merupakan adik tiri Rossi turut menginginkan kakaknya menunda pensiun. Menurutnya, MotoGP terasa hambar tanpa kehadiran pembalap asal Italia itu. Semua orang berharap kami, Marini dan Rossi satu garasi. MotoGP tanpa Vale tak akan pernah sama lagi, kata Marini seperti dilansir GP1. Kami semua memintanya untuk lanjut. Saya melihat dia sangat bersemangat. Dia ingin terus balapan. Dia masih terlihat menakutkan. Misal, pada Sabtu di range di mana dia membuat kami berada dalam masalah, Valentino Rossi selalu menjadi inspirasi kami. Tahun ini, Luca Marini belum juga menemukan performa terbaiknya di atas Desmos edisi GP setelah melakoni 9 balapan awal. Akan tetapi, pembalap 23 tahun itu puas dengan apa yang didapatkannya sejauh ini. Ia juga yakin bisa tampil lebih kuat di paruh kedua musim. Secara keseluruhan, saya senang dengan jalannya tahun ini. Saya seorang rookie yang berusaha membuat kemajuan, begitu juga dengan tim, ujarnya. Namun saya berada di level yang bagus, meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Secara pribadi, saya tidak mengharapkan apapun. Saya hanya ingin mendapatkan poin sebanyak mungkin dengan apa yang kami miliki. Saya ingin mencetak poin lebih banyak di paruh kedua musim. Karena itu menunjukkan bahwa kami telah membuat langkah maju. Marini juga mengincar motor tim pabrikan agar bisa menandingi level pembalap lain yang menggunakan motor keluaran terkini. Menurutnya, itu akan membuatnya lebih mudah dalam mencetak hasil maksimal. Cedera lutut kiri yang diderita Morbidelli jelang Grand Prix Belanda memaksa Yamaha memanggil Gareth Gerloff untuk diturunkan menjadi rider pengganti di season akhir Juni lalu. Sebenarnya, tawaran itu ditujukan kepada Toprak Razgatlioglu, namun sang pembalap Turki tengah fokus menantang Jonathan Rea dalam perebutan gelar juara World Superbike atau WSBK 2021. Rupanya, pemulihan cedera Morbidelli membutuhkan waktu yang cukup lama. Diprediksi bakal absen dari MotoGP hingga setidaknya putaran GP Aragon pada September. Akhirnya mendorong Petronas SRT mencari pengganti lagi. Akan tetapi lantaran GP Styria berbarengan dengan WSBK Ceko, tim lalu menunjuk Crutchlow, notabene adalah test rider Yamaha untuk turun menjadi pembalap pengganti Morbidelli.
Tidak hanya satu balapan, Krakow juga bakal tampil memperkuat Petronas SRT dalam putaran MotoGP Austria serta home race di Silverstone yang bertajuk GP Inggris pada 29 Agustus. Senang bisa kembali membalap dengan Yamaha tahun ini sebagai pembalap penguji resmi dan bisa turun tangan saat dibutuhkan adalah hal yang bagus bagi semua pihak, kata Krakow. Saya menantikan balapan untuk Petronas Yamaha SRT di 3 Grand Prix. Jelas ini bukan dalam keadaan yang terbaik, dan saya berharap Franco menjalani pemulihan yang baik. Saya harap dia kembali dengan kuat setelah operasi lutut. Saya yakin dia akan melakukannya karena dia telah membalap dengan fantastis selama 2 tahun terakhir. Saya pikir sulit untuk menetapkan target untuk 3 balapan ini, karena akan lebih tentang memahami motor. Juga saya memiliki hari balapan yang terbatas tahun ini. Hal baiknya adalah saya bisa membandingkan motor dan saya harus bisa mengumpulkan banyak data untuk Yamaha. Ini seperti terlempar ke ujung yang dalam, karena ini adalah kelas MotoGP yang sangat kompetitif. Tetapi saya benar-benar menantikannya dan akan bagus untuk kembali ke grid. Krakow memutuskan gantung helm akhir 2020 lalu. Setelah pensiun, pria asal Inggris itu mengambil peran sebagai test rider resmi Yamaha, menggantikan 5 kali juara dunia Jorge Lorenzo. Meski pernah menggeber YZR-M1 semasa membela Tech 3 dari 2011 sampai 2012, namun Yamaha yang bakal dipacunya sekarang adalah Spec A, alias motor berusia 2 tahun lebih tua. Beberapa waktu lalu, MotoGP mengeluarkan daftar total terjatuh pembalap pada paruh awal kejuaraan dunia MotoGP 2021. Yang mengejutkan, dari total 137 insiden pembalap terjatuh, Honda berada di posisi teratas dengan 39 insiden. Dari 9 balapan MotoGP yang sudah digelar, 2 pembalap tim pabrikan Pol Espargaro dan Marc Marquez masing-masing 13 dan 9 kali terjatuh. Duet tim satelit LCR Honda Alex Marquez dan Takaki Nakagami 10 dan 6 kali. Satu lainnya dialami pembalap penguji Honda Racing Corporation atau HRC Stefan Bradl saat menggantikan Marquez di 2 balapan awal. Angka 39 tersebut hampir 30% dari total insiden terjatuh di paruh awal MotoGP musim ini. Statistik itu tentu menyesakan bagi Honda sebagai pabrikan paling sukses di MotoGP. Rekor buruk tersebut membuat para pembalap Honda sulit bersaing merebut poin besar, apalagi podium. Meskipun tidak semua insiden terjatuh para pembalap tersebut tidak hanya terjadi saat lomba, saat ini posisi terbaik Honda di klasemen pembalap hanyalah ke-10, Marc Marquez. Kami harus memperbaiki dan mengembangkan sistem elektronik karena masalah ini sangat terkait dengan keselamatan pembalap, kata Marquez. Juara dunia 8 kali sebelum terjatuh di Essen Belanda, seri terakhir paruh pertama 27 Juni lalu. Musim ini Marquez baru turun pada balapan ketiga, GP Portugal. Tetapi kampiun kelas 125cc 2010, Moto2 2012, dan MotoGP 2013, 2014, 2016, sampai 2019 tersebut sudah 9 kali terjatuh dari 7 kali balapan. Sebagian besar insiden terjatuhnya pembalap Honda di MotoGP musim ini adalah high side alias kecelakaan karena masalah pada ban belakang, pengereman kurang bagus, kehilangan grip saat akselerasi, dan sebagainya. Karena pada high side crash biasanya membuat pembalap terpelanting, resiko mengalami cedera jelas sangat besar. Marquez cukup beruntung tidak mengalami cedera saat high side crash di Essen lalu. Melihat jenis kecelakaan terjatuh yang dialami para pembalap Honda, para teknisi menilai ada yang salah dengan kontrol traksi pada sistem elektronik Honda RC213V. Sebagai catatan, saat Marquez terjatuh di Essen, sistem elektronik tak bekerja sebagaimana mestinya. Fungsi utama kontrol traksi adalah mencegah sepeda motor drifting atau mengebot. Caranya dengan mengontrol aliran tenaga ke ban belakang. Sederhananya, komponen ini mengontrol kecepatan putaran ban belakang sehingga resiko drifting berkurang drastis. Karena itulah menjelang paruh kedua MotoGP yang akan dimulai di GP Styria pada 8 Agustus mendatang, Honda harus segera memperbaiki sistem elektronik, khususnya kontrol traksi ini.
Menurut Paul Espargaro, ia sendiri tak masalah terjatuh karena MotoGP 2021 menjadi musim pertamanya bersama Honda. Tetapi terlalu sering terjatuh jelas membuat efek buruk bagi para pembalap. Terlalu sering terjatuh membuat kepercayaan diri menurun karena Anda tidak tahu kapan akan terjatuh lagi. Situasi ini menghalangi Anda untuk bisa tampil cepat, kata Marc Marquez. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.